Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil muhtaramim, jamaah dialog Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Yang kami hormati para alim, para kiai, para ustadz, serta segenap jajaran pengurus takmir Al-Muttaqin. Tak lupa yang kami banggakan, jamaah dialog Masjid Al-Muttaqin rahimahumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan melaksanakan dialog Ramadan yang kedua dengan tema Ramadan menuju jalan lebih baik, yang insya Allah penceramah kita, narasumber kita, Al-Ustadz Khotri Agus Prayudo, SPDI MPDI. Sekilas kami sampaikan riwayat singkat beliau langsung ya. Mohon maaf. Jadi langsung saja, untuk mempersingkat saya bacakan susunan acara pada dialog sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tawasul Fatihah yang akan dipimpin Al-Mukarram Kiai Imam Ghazali, akan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Muttaqin, dan yang keempat dialog Ramadan, dan diakhiri dengan doa akan dipimpin Al-Mukarram Kiai Son Haji, dan yang terakhir buka bersama. Untuk selanjutnya, yang pertama, marilah kita buka dialog Ramadan sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan untuk tawasul Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illallah wahdahu la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la haula wa la quwwata illa billah. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى وجوده شكر له الفاتحة. وصلى جميع المرسلين والملائكة المكرمين وجميع أولاد الصالحين إجابة المحمود العخشي وسعيد سادة سبية المحققين. إن الله تعالى يملك وجهه جناه ويحب علينا وبركاته وأشهد أن لا إله إلا الله وأن الله يهدي وأمرنا في عدل سنة وينصرنا على أعضائنا وصالنا من الدنيا والدنيا سنقال بسر الفاتحة. وسن على ما نوى صاحب الحج وعلى ما نوينا وعلى ما نوى الصالحة وعلى ما نوى القادر وبالحسين أي محمد سيدنا وبشر شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, yang kami hormati para alim, para kiai, para ustaz, para sesepuh, para guru ngaji, bil khusus Mukarram Ustaz Putri, dan juga para bapak-bapak, ibu-ibu, santri dan santriwati yang saya banggakan. Alhamdulillah, insyaallah hari ke-13 kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat bisa menjalankan salah satu kewajiban sebagai seorang mukmin, yaitu puasa Ramadan. Mudah-mudahan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita berupa kenikmatan menjalankan salah satu kewajibannya ini kelak menjadi amal soleh kita, dijadikan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam moga-moga selalu tersampaikan, atau sholawat ini berharap kita semua bersolawat kepada Rasulullah SAW beserta keluarga beliau, para sahabat Epon dan umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat kelak yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Para bapak yang dimuliakan, ibu dan juga para santri, alhamdulillah acara demi acara sudah kita laksanakan di agenda kegiatan Ramadan, mulai dari dialog Ramadan yang pertama minggu kemarin atau ahad kemarin, dan hari ini kita laksanakan acara dialog Ramadan yang kedua. Dan alhamdulillah animo atau kehadiran para panjenengan sekalian itu membuktikan bahwasanya di bulan Ramadan ini kita semua berharap mendapatkan barokahnya. Dan salah satu kegiatan yang telah kita laksanakan juga kegiatan tarawih, tadarus, alhamdulillah selalu dihadiri oleh para bapak-bapak atau juga ibu-ibu santri dan santriwati di acara tersebut. Dan juga kita untuk Ramadan yang disarankan setiap subuh di hari Selasa dan hari Sabtu yang telah berjalan 2 kali, dan dilanjut nanti yang perlu diketahui para bapak-bapak sekalian, juga di 17 Ramadan kita akan memperingati Nuzulul Quran, tentunya di hari atau malam 17 Ramadan. Dan ada beberapa kegiatan yang kedepannya tentunya ini berharap kepada para panjenengan sekalian untuk bisa hadir di Masjid Al-Takin ini, yaitu 10 hari Ramadan itikaf di bulan Ramadan ini. Tentunya yang sudah berjalan 2 tahun sejak berdirinya masjid ini, kami selaku mewakili takmir masjid berharap kepada masyarakat untuk bisa ikut serta di acara itikaf bersama yang insya Allah di 10 hari terakhir yang dimulai jam 2 dan diakhiri dengan sahur bareng. Dan juga kegiatan yang dilaksanakan yaitu zakat mal yang akan disalurkan nanti kepada para 8 asnaf. Insya Allah yang kita utamakan adalah masyarakat di sekitar kita, dan nanti di 1 Syawal kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan ini semuanya kegiatan yang kita laksanakan, yang kita rencanakan, semuanya tidak lain untuk mengisi acara di bulan Ramadan ini, sehingga masyarakat
dan para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa memanfaatkan di bulan Ramadan ini dengan mengisi di Masjid Al-Muttaqin ini sehingga tujuan puasa ini bisa tercapai. Dan alhamdulillah di sore hari ini Pak Batari nanti insya Allah akan menyampaikan beberapa hal yang nanti moga dimanfaatkan untuk bertanya ataupun berdiskusi bagaimana agar supaya jalan kita di bulan Ramadan ini mencapai sebagai orang yang berhasil di bulan Ramadan. Demikian sambutan dari saya. Semoga bulan Ramadan ini merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita, sehingga kita semua, keluarga kita semua ini akan berhasil melalui bulan Ramadan, barangnya sehat, barangnya bercerah, barangnya bisa sampai akhir Ramadan kita melaksanakan puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan acara yang keempat, dialog Ramadan, yang akan diawali penyampaian materi dan nanti kita kemas dengan dialog. Jadi dalam acara satu sesi ini, yang pertama penyampaian materi dan langsung ada dialog. Kami persilakan kepada Al-Ustadz Hotri. Wa'alaikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakah, bitahiyatil min ahlil jannah. Izinkan kami menyapa kepada yang hadir pada sore hari ini dengan satu salam Islam, satu salam yang mengundang keberkahan, satu salam di antara para penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek kan orang jawab salam tak ada nek gitu. Insyaallah. Masa Pak Bu, masa ngepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril wayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati serta kami takdimi para alim ulama, para kiai, para sesepuh di lingkungan desa Kebon Sari, wa khusus bidzikri bapak-bapak takmir, pengurus takmir Masjid Al-Muttaqin yang dalam hal ini diketuai oleh Ustadz Wasli, dan juga semua yang hadir pada sore hari ini. Kita doakan semoga semuanya sehat, seger, waras. Amin, amin, amin. Rezekinya semakin ngegas. Hutang-hutang, tanggungan, kontrakan, SPP, kuliah, wifi semuanya lunas. Yang jombloan-jomblowati akhir zaman nih, kita segera mentas dapat jodoh. Wah ampun Bapak, tahu samping ki ya Pak, ampun Pak. Dan semua hajat-hajat kabul tuntas di tangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah tabarakallah, pada sore hari ini kita dipilih oleh Allah untuk berkumpul di rumahnya, salah satu di antara rumahnya, yang di dalamnya juga sedang ada kegiatan yang di dalamnya ada ilmu. Maka kita terikat dengan satu janji suci dari Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa
yang memudahkan langkah kakinya menuju satu tempat yang di dalamnya ada ilmu. Jadi kan itu mereka pengajian, ngereng Rabu. Kenapa pengajian? Oh langsung gas tanpa banyak alasan, tanpa banyak basa-basi. Semudah itu, secepat itu Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalannya menuju surga. Tapi ini kan hadis pada mafhum mukhalafah, ada pemahaman sebaliknya. Berarti kalau yang ngereng Rabu mari hadir pengajian di Masjid Al-Mutakin. Kalau kenapa? Kalau Pak neka ngeburit ya kan, bektone masak ya kan, kalau Pak ya kan dan sebagainya. Pokok punya alasan. Padahal mereka beda bukaan. Ada buka bersama dan sebagainya. Nah nyaman lah, tahu sama lagi gratis buka bersama. Tapi alasan banyak. Maka sebanyak itulah alasan dia tidak tunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim ketika ada undangan untuk pengajian, majelis zikir, majelis sholawat, majelis pengajian, halaqah ilmu, hendaknya kita menyambutnya dengan sukacita, dengan cepat, tanpa banyak alasan. Maka sebagaimana kita memperlakukan majelis ilmu, sebagaimana itu pula Allah memperlakukan kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apalagi kita ketahui, masya Allah, ini sebenarnya Masjid Al-Mutakin ini bukan masjid yang baru bagi saya ya. Jadi dulu itu ini musola sepertinya gitu. Musola waktu itu almarhum Kiai Sirajuddin Abbas masih hidup. Saya masih menangin sering kesini, sering minjam mic atau sering minjam apa begitu kesini. Dan masya Allah, ini diantara barokah. Mahwal barokah. Apa itu barokah? Ziyadatil khair, yakni bertambah-tambahnya kebaikan. Yang dulu musola berkembang menjadi masjid. Yang masjidnya biasa-biasa saja, sekarang ada AC. Masya Allah, ini bukan AC sembarangan ya, AC baru, freonnya masih anges nih kayaknya ya. Sound systemnya udah nyaman, sampai ada yang portable di depan. Dulu gak ada LED-LED-nya, gak ada langsung-langsungnya. Sekarang mau bener tripod, tripod mereka apa nih? Berikan kayak gitu. Saya flash sale, berpunya diskon ya biasanya gitu. Terus ada LED-nya. Beda apa nih kak? Beda boya. Pokok semakin lama semakin bertambah-tambah kebaikan. Makmur masjidnya. Maka ini pertanda bahwasannya di antara tempat yang barokah, masjid yang barokah, dan jamaah yang barokah, lingkungan yang barokah, di dalamnya ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Alhamdulillah. Tinggal istiqomah. Menarik untuk kemudian dicermati. Saya 3 hari yang lalu ada safar dengan salah seorang cicit dari Soleh Tanggul, yakni Habib Muhammad bin Haidar Al-Hamid. Beliau ketika safar biasanya ngajak deres Sahih Bukhari. Ayo daripada nganggur di jalan kita deres. Nah di jalan itu nggak sengaja saya baca tentang babul masajid, bab tentang masjid dalam Sahih Bukhari. Dikisahkan bahwasannya di akhir zaman itu banyak kaum muslimin membangun masjid-masjid megah. Tapi Nabi Muhammad mengatakan tidak makmur. Banyak masjid-masjid megah tapi tidak makmur di dalamnya. Loh, kok bisa? Harusnya kan semakin megah sebuah masjid Kak Dintoneka, semakin makmur begitu. Ternyata yang terjadi adalah banyak dari kita umat Islam salah memahami definisi kemakmuran masjid. Nah, takrifnya ini takrif tentang kemakmuran masjid ini kan apa? Jadi masjid yang megah, masjid yang makmur inda Nabi Muhammad, di sisi Nabi Muhammad SAW, bukan sekedar yang bangunannya luas, yang kubahnya tinggi, yang fasilitasnya mewah. Apakah salah bikin masjid yang begitu? Tidak salah, bagus-bagus saja, tetap berfaedah sunnah. Tetapi yang dimaksud dengan memakmurkan masjid inda Nabi Muhammad SAW di sisi Rasulullah itu adalah makmur aktivitasnya, makmur syiar-syiar Allah di dalamnya, makmur ibadah-ibadah dari para abid, dari para hamba-hamba Allah di dalamnya. Nah, definisi kemakmuran yang seperti itu. Maka kita doakan semoga Masjid Al-Mutakin dan seluruh jamaahnya sebagaimana rajin memakmurkan masjid ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui Ramadan ini mengajarkan kita banyak hal yang membuat kita sebagai seorang muslim menjadi lebih baik. Di dalam Al-Quran sudah masyhur dan sering sudah dikupas, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi semakin
bertakwa. Nah, cuman sayangnya karena kita ini kadang terjebak pada rutinitas Ramadan, yakni puasa, seringnya kita itu menganggap Ramadan yang sukses, puasa yang sukses itu yang paling kuat, nahan lapar sampai 30 hari. Nah, ini maaf nih kan, seporan kayak kadito nih lagi. Kalau puasa itu sekedar dimaknai sebagai menahan lapar dan haus, niscaya seekor beruang. Neka beruang heben. Bener beruang orang kan beruang. Neka beruang hewan neka maksudnya. Nah, beruang itu mampu menahan lapar, menahan haus, tidur, tidak ngapa-ngapain. Dalam bahasa ilmiahnya namanya berhibernasi. Berhibernasi full 6 bulan berturut-turut. Maka kalau puasa dimaknai sekedar menahan lapar, menahan haus, beruang lebih hebat daripada manusia. Kenapa begitu? Oh, mereka kan beruang hewan besar, hewan buas. Beda mereka contoh. Nih kini mereka hewan piaraan, ajem, terutama ajem betina, ayam yang betina. Di dalam saat masa-masa mengerami telurnya, seekor ayam betina mampu untuk bertahan setia mengerami telurnya selama 30 hari, tidak makan, tidak minum, tidak kemana-mana, tanpa berbuka, tanpa sahur, dia mampu. Maka sekali lagi kalau puasa maknanya hanya menahan lapar dan haus, ayam lebih hebat daripada kita. Tapi lagi-lagi kita perlu menyadari bahwa makna puasa Kak Dinto, tujuan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam bulan Ramadan Kak Dinto, neka la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa. Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, Imam Nawawi dalam kitabnya Syarh Al-Muhadzab, beliau menjelaskan takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi liibtigha'il fardhillahi azza wa jalla. Takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, dan itu semua kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah sama larangan Kak Dito mereka mau gabung, mereka namanya syariat. Nah, jadi semakin kita puasa Kak Dito mereka semakin manut sama syariat. Nah, lalu kemudian nanti setelah Ramadan ini, setelah kita lulus sebada Ramadan, apa yang diharapkan oleh Allah terhadap kita para hambanya? Kalau dalam tema yang tadi dibacakan oleh MC kita, yakni Ramadan lebih baik. Jadi ibaratnya ini kita itu hamba pendosa, penuh cacat celah, penuh aib, seperti ulat bulu. Beliau pengen tanya, Pak Bu, compo najunan neka mon beda ulat bulu, olah bulu. Ada ulat bulu datang di ruang tamu. Kira-kira apa ekspresi dan reaksi kita, Pak Bu? Jijik ya, jijik. Pak beda olah bulu neka, langsung disapu, ditaruh di anu, dibuang, sebagai. Kita itu seperti itu sebelum Ramadan. Banyak dosa, banyak kedustaan, banyak aib, banyak cacat celah, seperti olah bulu. Lalu kemudian kita dipilih oleh Allah untuk masuk ke fase Ramadan. Itu bagaikan ulat bulu yang kita buang tadi itu, dia bermetamorfosis menjadi kepompong. Tidak makan, tidak minum, berdiam diri, al-imsak, yakni menahan diri dari segala macam dosa, seperti kepompong. Dan ingat, kepompong itu bermetamorfosis lagi menjadi kupu-kupu. Sama seperti kita setelah Ramadan, kita keluar bulan Ramadan, kita bermetamorfosis menjadi muslim yang lebih baik lagi, yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya ingin tanya lagi. Tadi ulat yang kita buang nih kan, olah bulu nih kan, saya buang. Lalu kemudian jadi kepompong dan jadi kupu-kupu, kembali lagi ke rumah kita, ke ruang tamu. Apa kira-kira ekspresi kita, Pak Bu? Bu, enten mereka beda tamu ini kan, beda rezeki nih kan, beda tamu. Gini biasanya ya. Wah, ini kupu-kupu ini pertanda baik nih. Ada tamu nih kita lagi nih. Enten jangan dibuang, jangan diusir. Padahal dulu waktu berwujud olah bulu, kita jijik gak suka. Tapi begitu berwujud kupu-kupu yang sayapnya indah, berwarna-warni, kita juga senang di dalamnya. Begitu pula keridhaan Allah untuk kita sebab dari Ramadan harusnya lebih meningkat, harusnya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslim yang lebih indah pribadiannya. Nah, maka setidaknya ada tiga parameter, ada 3 indikator, ada 3 ciri-ciri, ada 3 tanda kalau Ramadan kita ini
lulus, makin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanda yang pertama. Nah, 3 ini penjabaran dari takwa tadi itu. Yang pertama, kita menjadi seorang muslim yang punya maqayis, punya standarisasi halal dan haram. Kita lebih sadar, kita lebih peduli terhadap halal dan haram. Mohon sebelum epon semakin lah, mak bodoh nyari rezeki saya halal susah, saya haram be susah semakin ya kan. Jangan-jangan yang halal, yang haram saja susah, banyak saingan semakin ya kan. Rezeki haram pun susah karena banyak saingan dan sebagainya. Tak usah peduli halal haram, mereka kebianan kiai, kebianan ustaz ya kan. Mon abeg-abeg neka mon kita-kita neka cukup sing penting cuan, sing penting ontok, halal haram neka nah apa? Sing penting pesen. Gini bangki. Itu sebelum Ramadan. Maka di saat kita masuk bulan Ramadan, kita diharapkan lebih mampu untuk peduli terhadap apa-apa yang halal dan apa-apa yang haram. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Hei manusia semuanya, kulu mimma fil ardi, makan kalian dari bumiku, dari buminya Allah Subhanahu wa taala, bebas. Kita nggak bisa menciptakan sayur-sayuran, Allah yang numbuhkan sayur-sayuran. Kita nggak bisa nyiramin setiap hari, Allah yang nurunkan hujan. Kita nggak bisa ngasih pupuk setiap hari, Allah ciptakan embik apa telur embik apa boneka pupuk loh kan anu embik leker-leker embik kan. Nah, pupuk organik dan Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang subur jadi sayur mayur untuk kita manusia. Alhamdulillah. Kullu mimma fil ardi, makan kalian yang enak, yang bebas di bumiku, di buminya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada catatan, halalan thayyiban. Tapi pilihlah yang halal dan yang thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu itu ikuti langkah-langkah setan. Kadipun apa kadinto neka langkah-langkah setan? Yakni tidak peduli halal haram. Makanya ayat tadi disebutkan makan silakan, cari rezeki silakan, tapi yang halal dan thayyib. Jangan seperti setan yang enggak peduli halal haram, yang penting embat nih, pokoknya cuan embat dan sebagainya. Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguhnya dia bukan diterangkan domir untuk asyaiton. Sesungguhnya dia setan adalah musuhmu yang nyata. Di setan nyaman, mon setan mereka pun terjamin nasibnya, Pak. Oh nih ngajunan, jaminan nasib setan mereka surga dan neraka. Kamu pun terjamin. Setan pun jelas nasib, Pak. Lah kita ini kan nggak jelas nasibnya ini apa surga apa neraka. Nah, setan mereka aduwwun mubin, musuh kita yang nyata. Nah, maka dari itu lebih waspada lagi, lebih peduli terhadap halal dan haram. Bayangkan Pak Bu, boleh pengen tanya nih Kak, Abdillah pengen tanya. Selama bulan Ramadan kita punya kulkas di rumah, di dalam kulkas kita ini ada tempe, ada tahu, ada ayam. Kak Dito nih halal apa haram nih? Tahu, tempe, ayam halal apa haram Pak Bu? Halal. Tapi pertanyaannya, yang halal itu tahu, tempe, kecap, buah-buahan, ajum ya kan, tukok berkong ya kan, kulkas ya kan. Yang halal itu mampu kita tahan al-imsak bih. Kita menahan darinya, dari memakan makanan di kulkas itu meskipun halal, dan kita mampu dari sahur sampai berbuka kita mampu menahannya. Maka logikanya, maka seharusnya kita lebih mampu menahan diri dari hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan itu kan kita dilatih selama Ramadan yang halal-halal kita diminta menahan dan kita mampu. Maka sebab dari Ramadan kita lebih mampu menahan dari hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaannya seperti ini. Siapa Kak Dinto neka Bapak, saya sering ngegim. Oh ini ngegim Pak. Ngegim roh saya enak binaragawan, binaraga asli nih kayak gimana dulu nih kayak binaraga ya. Bener binaraga. Saya apa fitness. Nah, gimana fitness. Awal-awal kita dilatih 10 kg. Berat Pak. 10 kg itu kalau beras ringan, tapi kalau begitu alat fitness itu kok kayak berat ini. Lama-lama oleh coach, oleh pelatih kita dilatih 15 kilo, 25 kilo, 35 kilo. Berat memang awalnya.
sehari, seminggu, sebulan ngangkat beban 35 kilo, lama-lama kita dikasih beban pun cuma 20 kilo. Kira-kira kerasa ringan atau berat, Pak? Kerasa ringan karena kita sudah biasa dilatih beban 35 kilo. Sama seperti Ramadan, kita biasa dilatih menahan diri dari tempe, dari tahu. Apalagi sebab dari Ramadan pun cuman babi, kita lebih mampu menghindari dari babi, dari minuman keras, dari sembelihan-sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Akan makan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita lebih mampu. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, hadits mereka Fathul Bari li Sahihil Bukhari. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan ada suatu waktu, suatu zaman di tengah-tengah manusia, la yubalil mar'u, orang-orang enggak lagi peduli bima akhadhal mal, gimana cara dia dapat duit, halalin amin haramin, enggak peduli lagi orang-orang bu. Layatian nasi zamanun, nanti manusia akan sampai di zaman itu, zaman kapitalisme kan itu. Tak peduli halal haram, yang penting kapital, yang penting peset. Mereka menjadi budak-budak kecil ini kan, budak-budak kecil ini ya, upin-ipin deh. Mereka enggak Mr. Krab, morning Mr. Krab ajudan Pak Bu. Mr. Krab mereka ada SpongeBob, bosnya SpongeBob itu Mr. Krab. Mr. Krab itu kalau lihat uang, lihat dolar, apa yang terjadi? Matanya hijau. Apapun cara-cara pakai gaya kodok, sikut kiri, sikut kanan, jilat atasan, injak bawahan, yang penting menang, yang penting sukses, yang penting cuan, yang penting akhudhal mal, yang penting dia dapat duit. Tidak peduli lagi halalin amin haramin, tidak peduli lagi ini halal apa haram dan sebagainya. Semoga yang hadir pada sore hari diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal, gaya hidup yang halal, dan semua kita dihindarkan dari hal yang haram, dimudahkan untuk dapat yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu parameter pertama itu. Parameter yang pertama sebab Ramadan kalau lulus kita lebih mampu, lebih peduli halal dan haram. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, yakni kita lebih peka, lebih sensitif, lebih peduli kepada urusan-urusan kaum muslimin, kepada urusan-urusan sesama, kepada urusan orang-orang beriman. Kenapa? Karena sebagaimana kita terbiasa lapar di bulan Ramadan, yang mungkin di luar bulan Ramadan kita sudah biasa makan sehari 3 kali, tidak terbiasa perihnya rasa lapar. Khusus di bulan Ramadan kita merasakan rasa lapar, dan ini hendaknya mengajarkan kepada kita untuk lebih peka, lebih sensitif, lebih peduli kepada urusan-urusan sesama. Dalam satu hadis muttafaqun alaih, mereka Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum." Barang siapa yang bangun di subuh hari lalu kemudian sobung mikir lagi urusan umat Islam. Pokok bangun pagi hari, ala boleh kita peduli dengan. Penting kenyang dibi lah, penting nyaman dibi dan sebagainya. Falaisa minhum. Boleh jadi nanti mereka juga gak dipikirin oleh kaum muslimin. Boleh jadi nanti yang bangun subuh cuek terhadap umat Islam sama tidak diakui oleh umat Islam, tidak diakui sebagai umat Islam. Nah, maka dari itu kita dilatih menahan lapar dan haus selama bulan Ramadan. Diharapkan kita lebih peka, lebih mampu untuk merasakan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin semuanya. Alhamdulillah. Kenapa boleh semakin Pak? Ya Allah, banyak pun data-data, fakta-fakta, berita-berita, problematika umat Islam kan itu mereka Bu. Banyak dulu tak mare-mare kasus KDRT, kasus stunting, kelaparan, kurang gizi. Mereka sih dalam negeri mereka. Kasus terjerat utang pinjol sampai harus bunuh diri, sampai harus kabur. Banyak pun problem-problem umat Islam kan itu mereka. Kenapa boleh umat Islam disuruh penjuru dunia? Saudara-saudara kita di Palestina, kalau kita puasa ini, ntar lagi buka bersama, makanannya sudah ada itu di situ dulu, sudah ada
sudah ada stok makanannya. Kita udah yakin, oh nggak lagi beda saya diminum, ada yang diminum, ada yang dimakan. Tapi saudara-saudara kita di Palestina, kita jelas mereka bu. Mereka pas makan mereka beda buku nama mereka di, ya Allah bayangkan. Dan tidak sehari 2 hari, sampai 5 hari. Oh Ustaz, tapi kan banyak bantuan, banyak bantuan, termasuk dari Indonesia, dari Arab Saudi, di mana banyak bantuan. Tapi perbatasan mereka, itu tubin Israel mereka. Kurang ajar menten guys Israel ya. Orang kelaparan. Sedunia mereka peduli. Bikin bantuan kemanusiaan. Tutup gerbang mereka tutup sehingga bantuan makanan mereka tak bisa nyampe. Malah ada remah. Jadi tidak jelas ini kita bisa buka puasa, ini kita bisa sahur apa tidak dan sebagainya. Bahkan berita terbaru mereka lebih ngeri mereka terbaru. Karena perbatasan menuju ke Palestina dari arah Israel, dari arah Mesir ditutup tutup. Akhirnya bantuan kemanusiaan itu berupa beras, berupa mie instan, berupa apa? Angkot helikopter di LSM dengan NGO non government organization, angkot helikopter, kemudian dari atas dijatuhkan. Di sebagian tempat nyaman mau tepat jebluk mak beda beras nih ada compok nih nyaman mau tepat. Tapi sebagian berita nih berasnya itu niban bahasa Jawa ya apa ya, menjatuhi bayi, menjatuhi orang sampai genteng rumahnya pecah dan sebagainya. Jadi bantuan kemanusiaan gara-gara sifat tidak manusiawi Israel akhirnya justru malah merusak kadang-kadang. Maka kita harus lebih peka kita ya. Harus lebih peduli, harus lebih cinta terhadap urusan-urusan kaum muslimin, terhadap urusan-urusan umat Islam. Dalam satu hadis riwayat Bukhari sahih kan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahum bihim wa ta'addubihim kamatsalil jasadil wahid." Perumpamaan orang-orang beriman itu, kalau memang benar dia punya iman dalam dirinya, itu seperti satu tubuh. Di dalam hal kasih sayang, di dalam hal kepedulian, di dalam hal menyelesaikan masalah-masalah bersama, seperti satu tubuh. Idza staka minhu udun tada'alahu sa'iril jasad. Jika ada satu saja jasad yang tersakiti, ada satu yang kena paku, maka seluruh tubuh badan ini merasakan demam. Pak Bu, boleh pengen tanya nih Pak Bu. Kita itu kalau habis jalan kaki, kemudian kesandung, ketusuk paku, apalagi pakunya karanten, tambah ya kali. Paku ketusuk karanten, yang ketusuk kaki, cuma sokor ya kan, cuma kaki yang ketusuk, tapi yang merasakan pusing, kosang, demam, panas seluruh tubuh, kita mandi. Lah seperti itu perumpamaan kita umat Islam. Matsalul mu'minin, perumpamaan orang-orang beriman kalau memang benar dalam dia beriman itu seperti satu tubuh, satu sakit yang lainnya juga merasakan sakit yang sama, bukan malah cuek. Nah puasa ini mengajarkan kita untuk tidak cuek. Puasa ini mengajarkan kita yang biasanya nggak pernah lapar jadi tahu seperti ini rasanya lapar ya. Di Palestina itu lebih dahsyat lagi dan sebagainya. Saya kemarin sore ini ada kegiatan bersama dengan Habib Abdullah bin Ahmad Al-Hamid di Seger Nusantara, Pak Besari. Nah, Kak Dinto neka beda sedikit chaos neka. Panitia neka kelopai. Sehingga apa? Habib baru bisa makan jam 6:30. Buka puasa kan jam 5:30. Nah, Kak Dinto panitianya posang anak-anak mode baru bisa makan pol 3:30. Kenapa jangan Habib? Setoran Habib neka muhibin amatiran anak-anak mode Habib setoran Habib. Kenapa? Oh enggak apa-apa. Ini mengajarkan saya tentang makna betapa penderitanya saudara-saudara kita di Palestina sana. Mereka pun cuma telat sejam neka. Tok tabu neka pun acereng neka. Cuma telat setengah jam. Dan remas saudara-saudara kita di Palestina sampai 5 hari 5 malam tidak jelas apa sahurnya, apa makannya. Bukan berarti tidak ada stok bantuan makanan, ada. Tapi gara-gara secara politik Israel Kalinto jahat, membatasi perbatasan, susah masuk. Pakai helikopter malah jadi bencana, menjatuhi anak kecil, menjatuhi rumah-rumah dan sebagainya. Kita doakan semoga yang hadir di sini digolongkan di catatannya Allah di Lauhul Mahfuz sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, dan kita kumpul kembali dalam barisannya Nabi Muhammad SAW surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat
harus punya kepedulian terhadap Islam dan kaum muslimin. Tahu cuek, jangan cuek. Karena ini penyakit ini penyakit dari kebanyakan kita orang-orang Islam kan, apalagi di negeri-negeri yang nyaman ya. Kita bersyukur. Satu sisi kita bersyukur kepada Allah, kita hidup di satu negeri yang damai, yang nyaman, Indonesia. Kita senang, kita bersyukur. Tapi jangan sampai kesyukuran ini melalaikan kita terhadap penderitaan dunia Islam, problematika dunia Islam. Karena boleh jadi inilah titik awal kita itu tidak diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majuan kan apa? Majuan. Ojen nega barokah insyaallah. Kita doanya Allahumma thayyiban nafi'an. Insyaallah barokah nih ojen. Kita maju sampai dalam kabin kan. Rapat. Rapat apa? Maju sekalian. Maju sekalian. Nah, ibu-ibu aman Bu, ibu-ibu tak pecah, aman Bu. Terus ya. Apa? Ya. Ampun, sing ginian pelataran apa sing ginian? Oh banyak orang di luar malah banyak orang masih ya, belum semuanya masuk. Oh, mak ngetek dong, biar dong. Antas tafassahu bil majalis, berlapang-lapanglah di dalam majelis ilmu. Jangan ngetek dong. Engki, nek kata napa majuan sekuni. Cangkolang. Engki. Maju sekuni. Ayo, tafassahu bil majalis. Bomanya di HP mau bayuan nih kau Ustaz, bayuan dengan aman sama ngetek biar dong. Oh, bayuan minimal HP iPhone bos, senggol dong. Asik orang mah bener ngaji nih kan dong. Bayuan melolong dong Ramadan. Ya Allah. Oke, kembali ke ngaji. Boleh jadi nih karena kita cuek, karena kita tidak peduli, karena kita merasa nyaman dengan diri sendiri, ini adalah sebab Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemenangan kepada kita umat Islam. Dalam satu hadis Rasulullah ngasih peringatan, riwayat Bukhari. Yusikul umamu an tada'a alaikum. Aku melihat kalian itu dikerubuti oleh orang-orang di luar Islam, dijadikan bancaan kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti satu nampan diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Jadikan bancaan. Loh kok bisa? Ingat, Rasulullah menyampaikan hadis ini saat umat Islam banyak menang. Perang Badar menang, perang Uhud menang, tapi lumayan lah. Paling kan lumayan, tak ancur, tak kalah. Perang Khandaq menang, perang Hunain menang, Fathul Makkah menang. Banyak kemenangan umat Islam. Rasulullah menyampaikan kalian akan dikerubuti, jadikan bancaan oleh orang-orang di luar Islam. Para sahabat heran, bertanya, ya Rasulullah, awamin qillatin nahnu yawma idzin. Apakah karena jumlah kita pada waktu itu sedikit ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin katsir, walakinnakum kahuta'is sail. Bahkan jumlah kalian pada waktu itu banyak wahai umat Islam, tapi seperti buih. Buih ini kan bahasa Madura apa nih? Apa bahasa Madura buih? Busa. Enggak buih apa lautan itu? Tasek. Mereka bener Abu Jil tasek mereka gitu. Banyak buih tasek.
Umat Islam seperti itu, banyak tapi seperti buih di lautan, tidak punya kekuatan, banyak tapi lemah, banyak tapi dijadikan bancaan oleh orang-orang di luar Islam. Walakinnakum huta ka husaid sail, seperti buih di lautan. Kenapa? Karena kita punya satu penyakit yakni namanya al-wahan. Ma huwa al-wahan? Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia. Mohon beda pilihan, bejeng subuh ngantuk, susah berangkat ke masjid, kita kuat badan. Tapi mohon ajak baywan bos, minimal pakai skin bos gitu. Ayo ngantuk dikejar ya. Gimana hijau? Skin apa bonjong? Ini skin es bonjong. Saya juga nggak tahu game-game itu. Anak saya main game, saya lihat apa itu boneka skin bang. Oh ini baywan bang. Itu tahu dikit-dikit. Kita lebih milih dunia, kita lebih milih kenyamanan, sehingga kita lupa terhadap urusan umat Islam. Mereka tidak dijanjikan kemenangan oleh Allah. Boleh jadi ini sebab kita hari ini diuji oleh Allah. Banyak problem-problem umat Islam kita marah-marah. Ekonomi, politik, pendidikan, sosial, banyak pun problem. Nah, dengan puasa Ramadan ini diharapkan kita lebih mampu, lebih peduli terhadap urusan-urusan umat Islam. Itu yang poin kedua. Poin ketiga terakhir. Jika linto dengan puasa kita diharapkan lebih punya himmah, lebih punya giroh, lebih punya loyalitas terhadap urusan-urusan agama. Nega seporang nega mohon maaf nega. Kita itu manusia sering terkena penyakit pragmatisme. Gini kak, hadirilah ngelembur berjamaah di pabrik 1 jam gajinya 100.000. Pak, teka sakit, teka ngantuk, teka panas, geteng, Pak. Gini mangki. Rabu. Kenapa? Oh, lembur sejam 100.000. Pragmatis sekali gitu. Tapi mau beda onjengan. Masjid Al-Muttaqin mengadakan iktikaf di 10 hari berjamaah. Dapat ST doang. Dapatnya ST doang. Kenapa bu? Cuma ST 2.000, boleh bisa mulai bibit dan sebagainya. Dorongannya kalah. Daya dorong, himmahnya, motivasinya kurang. Kalah dibandingkan dengan motivasi ngelembur di pabrik. Kenapa? Ya tadi itu, kita itu kurang yang namanya himmatud diniyah. Motivasi dalam agama, motivasi dalam ibadah kita itu kurang. Nah, di masuk bulan Ramadan ini diharapkan kita lebih punya motivasi agama, lebih punya visi dan tekad akhirat. Hadis terakhir. Dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang motivasi dunia dibanding motivasi akhirat. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, akhirat sebagai motivasinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Sogi ate kan, bu, Ustaz, cuma sogi ate kita di besar, di mana beli, nih kan bokeh, nih kan kita di besar, pada beli. Tunggu dulu. Ada lanjutannya hadis ini. Wa jama'alahu alaihi syamla, dan Allah akan mengumpulkan seluruh urusannya, dilancarkan oleh Allah, dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atatud dunya wa hiya rahimatun, dan tidaklah dunia di hadapan dia tunduk, terhina-hina dunia itu. Jadi boleh jadi orang yang punya visi akhirat, yang niatannya akhirat, boleh jadi dia nggak punya apa-apa. Dia bisanya beli mobil second, nggak bisa beli mobil baru. Tapi hatinya kaya, merasa cukup, merasa bisa syukur dengan apapun pemberian Allah untuk dia, dan dunia ini terhina-hina, tunduk kepadanya. Urusan-urusannya lancar. Dia nggak bisa bikin acara nyewa di Hotel Aston, tiba-tiba ada yang ngundang di Hotel Aston dan sebagainya. Banyak pokoknya, banyak. Niatnya akhirat, akan ada jalan-jalan yang disediakan oleh Allah min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi selanjutnya nih, penutup hadisnya nih ngeri nih. Wa man kanatid dunya hammahu,
Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai motivasinya, dunia sebagai niatnya, dunia sebagai yang dikejar olehnya. Mereka mencari jogo, mereka kedonyan itu apa bahasa Maduranya? Kedonyan. Siapa saya kedonyan? Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah menjadikan dia kayak kurang terus semuanya di depan mata. Dia punya uang, tapi kayaknya kurang dan kurang. Ampun mulai iPhone 12, Bu. Neka mak kurang speknya neka. Mak beda iPhone merek baru neka 15 Pro Max. Mulai iPhone 15 Pro Max. Padahal neka gitu-gitu. Dia bagus neka iPhone neka 12 Pro Max neka. Dan sebagai kurang. Fukoro dia menjadi orang yang merasa kurang. Wa farqa alaihi samla. Allah cerai-beraikan urusannya, berantakan. Walam ya'ti minad dunya ila ma qudira lahu. Dalam versi lain, ila ma kutiba lahu. Dia tidak mendapatkan dunia kecuali apa yang memang ditakdirkan untuk dia. Boleh jadi orang yang kedonyan ini kaya, boleh jadi memang takdirnya dia kaya, memang kaya. Tapi dia merasa tidak tenang, merasa kurang, sulit beramal soleh, dan ya segitu-segitu aja memang sesuai dengan takdirnya. Lebih baik menjadi orang yang kaya raya, soleh soleha, beriman dan bertakwa. Amin ya robbal alamin. Kali itu nyaman ya kan. Dalam sebuah hadis dikatakan sebaik-baiknya harta adalah di tangan orang mukmin. Orang iman kalau punya harta, masjid, syiar dakwah dan sebagainya. Karena kan masalahnya harta kan itu semakin banyak di tangan orang-orang fasik. Sehingga apa? Oh, dangdutan, senggol dong, gampang sponsor berapa? 1 juta, mega. Orang yang punya pesan tapi fasik. Sehingga apa? Acara-acara kemaksiatan yang gampang, banyak pesanan. Tapi mau acara-acara ketaatan, Bu, ada mas, donasi nega tak kumpul-kumpul nega mas, dan sebagainya. Tapi insya Allah dengan semangat Ramadan kita lebih punya himmatud diniyah, semangat dalam beragama, dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjut di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada MC. Nanti kita tanya jawab. Boleh tanya langsung. Kali itu mereka benar-benar wirelessnya kan, tanpa kabel. Coba Ustaz cek wirelessnya. Cek Nyaman nyaman ya. Lebih santai. Boleh Andre. Boleh tanya langsung, mereka benar-benar wireless. Yang kedua, montodus boleh tulis di kertas. Nanti kertasnya taruh depan kita baca. Yang ketiga, bagi Anda mazhab paperless yang tak di kertas, boleh DM di Instagram saya @ustadzbudri. Jangan lupa like, follow, and share. DM di Instagramnya, udah ada DM. Jangan lupa DM, nanti kita bacakan pertanyaannya. Ustaz, tak di kota gampang. Wifi Ustaz, catering ya. Catering. Wifi masjid bener, wifi masjid passwordnya apa? Bahasa teknik. Nah, silakan ya kan. Oh, HP Esita. Baiklah, alhamdulillah sudah kita simak bersama ceramah agama, materi yang luas yang disampaikan oleh Al-Ustadz Khodri. Hadirin rahimakumullah, Ustadz mempersilahkan untuk berdialog langsung. Silahkan bertanya, tanya apa saja. Di majelis ilmi ini kita insya Allah, apalagi rahmat Allah begitu deras sore hari ini. Jadi untuk menyingkat waktu, kita ada waktu 25 menit karena insya Allah azan maghrib jam 17.34 37. Jadi insya Allah kita ada waktu untuk berdialog sekitar 30 menit. Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk dialog sesi pertama kami persilahkan 2 penanya dari kaum muslimin dan 2 penanya lagi selanjutnya dari kaum muslimat. Bila masih ada waktu,
dipersilahkan. Karena alhamdulillah Al-Ustaz mempersilahkan untuk dialog terbuka apa saja. Ini kok di Instagram udah ada pertanyaan ini. Berarti makhluk-makhluk media sosial nih kak, jamaah masjid mutakin nih kak. Perempuan biasanya. Kami persilahkan. Mau silakan Bapak Ahmad. Nah Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sebelum bertanya kepada Pak Ustaz, sebelum bertanya saya lebih baik karena bulan puasa minta maaf kepada Pak Kiai, Pak Ustaz karena bersuni karena ini masih bulan Ramadan dan suci. Tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa puasa, tentang puasa itu ingat karena bulan-bulan puasa itu dilakukan puasa. Puasa apa yang disebut puasa yang bersia-sia? Yang pertama, ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Yang kedua pertanyaan saya, di sini banyak istilahnya musola ada dua Pak Ustaz, tiga di sini. Ada suatu tempat yang istilahnya itu anak-anak kecil mengeluh saya. Pagi saya tadi berpikir di mari satu orang. Apa yang bikin itu yang boleh Pak? Itu ada suatu orang yang memegang tidak boleh bahasa Indonesia. Apakah bahasa Indonesia itu boleh untuk bikin atau tidak? Itu yang bisa saya tanyakan Pak. Itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Ya langsung aja. Gua silakan. Egi, cangkolan nih kaki cangkolan, motor sekelangkong. Pertanyaannya ada dua dari Pak Haji, Pak Haji Rahmat. Pak Haji Rahmat. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan puasa yang sia-sia? Yang kedua, zikir atau doa atau yang semacamnya pakai bahasa Indonesia. Nah, ini gimana ini? Boleh apa tidak? Diterima apa tidak? Dan sebagainya. Kita jawab satu persatu terkait dengan puasa yang sia-sia. Ini beneran ada loh, serius. Bahkan langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW, beliau ngasih warning, beliau ngasih catatan, kasih hati-hati supaya kita lebih waspada. Beliau bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang-orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, ini bahasa lain dari yang dimaksud dengan puasa yang sia-sia tadi. Nah, terus apa? Seperti apa puasa yang sia-sia ini? Biar kita itu bisa waspada, biar kita itu bisa hati-hati, biar kita itu bisa menghindarinya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari di Syarh Sahih Al-Bukhari, beliau menjelaskan tentang hadis kamin so'imin tadi. Betapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Itu diantaranya adalah gara-gara dosa-dosa yang dikerjakan selama bulan Ramadan, yang mana dosa-dosa itu sifatnya membakar. Sifatnya itu bagaikan api yang membakar kayu. Kayu diberatkan pahala puasa yang unggul, yang utuh, kemudian dibakar oleh kayu. Kira-kira apa terjadi kok? Gosong. Dan kebanyakan dosa-dosa tersebut yang membocorkan pahala puasa yang bikin sia-sia tadi adalah dosa-dosa muamalah atau muasyarah bainan nas, di antara manusia. Ya kalau dosa sama Allah tetap dosa, tetap tidak bagus. Tapi Allah adalah zat yang maha pengampun, maha penerima taubat, menutup aib dan sebagainya. Tapi kalau dosa sama manusia, ada mas, mundat, ngungkit, kemudian ngancem-ngancem dan sebagainya. Berat. Maka apa di antara contohnya? Satu, riba. Riba itu muasyarah bainan nas itu.
Bisa nggak orang ghibah sendirian? Nggak bisa, rukun ghibah batal. Nggak masuk rukun. Jadi orang ngerasain, tapi sendirian, nggak ada orang, nggak ada apa. Orang itu ini. Itu sama aja kayak mikir sendiri, nggak termasuk ghibah. Nah, makanya dosa-dosa yang sifatnya itu muasyarah bainan nas itu yang rawan-rawan bocor. Kalau dosa-dosa di depan Allah kayak lupa lalai berzikir atau lupa rukun suatu ibadah, itu masih banyak dimakbulnya karena Allah innallaha ghafurur rahim, innahu kana tawwaba. Tapi kalau udah muasyarah bainan nas, wah ini bocor-bocornya banyak nih. Mencuri, mengambil haknya orang lain dan sebagainya. Yakni dosa-dosa yang dalam konteks muasyarah bainan nas, hubungan di antara manusia sehingga banyak sakit hati, banyak menciderai, banyak pula bocor pahala dosa-dosa. Itu ya poin yang pertama. Yang kedua, terkait dengan dengan doa, terkait dengan doa bahasa Indonesia. Apakah boleh? Secara umum boleh. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui bahkan terhadap besiran hati yang paling halus Allah tahu. Jangankan cuma bahasa Indonesia, nggak perlu translate, bahasa malaikat aja Allah tahu. Itu al-aslu pada asalnya. Hanya saja para ulama-ulama kita itu memberikan tuntunan untuk berdoa ini supaya maktur, supaya lebih dekat, lebih nyambung, lebih ngena nuansa ibadahnya, doa-doanya, zikir-zikirnya, lafaz-lafaznya niru atau ittiba pada apa yang sudah dilafazkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Arabiyyun mubin, dan itu bahasanya bahasa Arab yang nyata, bahasa Arab yang jelas. Jadi kalau tanya apakah boleh? Boleh, karena Allah Maha mengetahui. Cuman kita dikasih tuntunan itu supaya kita itu lebih ittiba, supaya kita lebih dekat, supaya kita lebih rasa-rasa ibadahnya itu lebih ngena begitu. Lebih ngena. Kecuali kalau dalam masalah sholat ya, kalau masalah sholat kan shollu kama ra'aitumuni usolli itu udah kunci. Gak boleh sholat pakai bahasa Indonesia, gak boleh. Gitu. Hatta yang mu'alaf pun dia tetap pakai bahasa Arab yang dia tahu, sekedar subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Mu'alaf kan belum tahu rukun-rukun sholat, bacaan sholat gak tahu. Dia tetap wajib sholat tapi bahasa Arab. Bukan bahasa yang lain, gak bahasa Inggris, gak bahasa Persia, gak bahasa Indonesia. Karena itu terkunci dengan hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah kalau doa atau zikir masih boleh yang selain bahasa Arab, tetapi dianjurkan bahasa Arab agar lebih dekat, lebih ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan pesambung, pesambung. Begitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini di WA ada pertanyaan di IG nih. Sampun Pak Haji. Pertanyaan yang kedua. Oh masih. Jadi Ustaz, kalau selesai sholat itu kan sambil menunggu kanan kiri atau setelah sholat sunnah dulu anak kecil istilahnya itu bikin itu pakai bahasa Indonesia itu. Jadi ada suatu orang yang jangan dia seperti itu, Arab aja. Kalau misalnya anaknya belum bisa kan takut, karena orang musola itu memang sulit. Tapi kalau anak-anak itu takut nggak bisa kembali lagi. Itu yang saya dukung ini. Apakah itu benar misalnya sambil menunggu sholat ada lagi pakai Indonesia itu bisa panjang, itu yang saya maksud. Bisa apa tidak saya? Ya, bisa. Apalagi dalam konteks ikut dakwah. Tadi niatan Pak Haji udah betul. Karena apa? Ud'u wan nas ala qudri uqulihim. Berdakwahlah kepada manusia, serulah manusia, ajaklah manusia sesuai dengan kadar akalnya. Apalagi ini masih anak kecil, jangankan suruh rajin sholat, suruh nyanggong masjid aja angel gak karu-karuan. Nah, ini ikut dakwah. Ikut dakwah ini berarti ada semacam suruh duduk dulu di masjid, suruh datang dulu. Udah dia mau lafaz apa, biarin dulu. Nanti lama-lama sambil dia lihat orang sekitarnya, dia merasakan energi musola, dia merasakan energi masjid, dia melihat lafaz-lafaz yang dibacakan oleh orang-orang mendengarnya. Lama-lama jadi, makanya kalau dalam peribahasa Jawa itu ada istilah jalaran
tresno saka kulino. Dia lebih jadi cinta. Oh kayak gitu pikir para orang-orang tua kita nih. Jadi diikuti. Ala bisa karena biasa. Nah, gitu. Jadi bisa karena biasa. Nah, apalagi dalam konteks orang yang masih kecil dan baru awal datang. Nah, afdol untuk biarkan nyaman terlebih dahulu. Nah, sambil lalu dibimbing dan dibina, lama-lama dia menjadi bisa dan terbiasa. Tapi ketika ada orang yang menegur tadi, apakah tegurannya salah? Tidak salah juga. Tadi itu dalam rangka dia supaya lebih dekat lagi. Gitu. Cuman jangan sampai teguran atau tabrib didikan itu mematahkan semangat. Gitu. Tetap dididik, tetap ditegur, tetap diluruskan, dibimbing, tapi jangan sampai mematahkan semangat. Apakah boleh bahasa Indonesia? Tetap boleh, apalagi dalam konteks fikih dakwah, dalam proses menyadarkan orang yang sedang baru belajar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terjawab nggih, Pak Haji nggih? Nah, selanjutnya untuk penanya yang kedua, Bapak Gus. Mic yang ini. Tolong mic-nya ke Pak Gus. Silakan Pak Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Kuswadi dari lingkungan sini saja. Dari lingkungan sini saja. Namanya RT sini saja. Saya mau tanya mengenai sholat Ustaz. Sholatnya sudah selesai, tapi setelah baca istighfar kita lentur. Hukumnya bagaimana? Saya mau tanya penjelasannya dari Pak Ustaz. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat sudah selesai. Sholat, Sudah ampun selesai. mari ya. Terus kita misalkan astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim. Sebentar, ini perlu dikaji dulu ini. Ini ngentutnya speknya spek bom atau spek sniper? Speknya ini, kalau spek bom, ranyeng monen, jamaah pas gempar itu, kenapa? Tapi yang lebih bahaya itu yang sniper. Tak ranyeng monen, aku cuman. Tapi mas. Bukan kan? Udah bahaya. Itu cuman Saya teruskan. Apakah sah atau tidak? Kita bertanya mengenai apanya? Sholatnya sampai tuntas. Nah iya. Sah ada. Enggak ya. Yang sah itu sholatnya. Oke. Sholatnya atau zikirnya? Sholatnya sudah selesai. Iya. Kita membaca istighfar. Setelah itu saya teruskan istighfar sampai tuntas. Hukumnya bagaimana? Nah, pertanyaan alhamdulillah saya minta penjelasannya dari Pak Ustaz. Cukup dari saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya sah. Kenapa? Karena patokan sholat akhiruhu salam. Salamnya adalah akhirnya, batas akhir sholat dianggap tercatat itu ketika salam. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu udah selesai. Rukun sholat dianggap sempurna. Nah, adapun adzikroyat, zikir-zikir yang setelahnya itu terpisah, tidak termasuk dalam satu rangkaian sholat itu sendiri. Sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Begitu ini sempurna rukun-rukunnya sampai salam, udah berarti tuntas, sah. Nah, adapun zikirnya, zikir dalam keadaan nggak berwudu, boleh nggak? Nggak punya wudu terus zikir, subhanallah. Jawabannya boleh. Jumhur ulama berpendapat zikir kecuali baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran ikhtilaf bainal ulama. Ada yang menafsirkan jangan mendekat atau jangan memegang mushaf dalam keadaan
tidak suci, itu berarti wajib wudu. Tapi ada yang memaksudkan, maksudnya jangan berdosa, itu berarti masih boleh tidak wudu. Tapi itu lain lah. Masalah zikir, istighfar, baca zikir, itu boleh, tidak dalam keadaan punya wudu. Cuman nanti biasanya kita kalau ingin melanjutkan sholat lanjutnya, yaitu sholat badiahnya kah atau sholat tarawihnya, kita harus wudu lagi, memperbarui wudu lagi. Ada wallahu a'lam bishawab. Ini di IG udah ada nomor yang nanya. Cukup Bapak Suwadi. Jelas nggih? Ya, terima kasih. Untuk termin yang kedua, pertanyaan untuk kaum muslimat. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Mohon izin sebelum ke ibu-ibu, ini ada satu pertanyaan nih. Ini sangat penting untuk bapak-bapak nih. Ini ibu-ibu yang tanya, tapi ini terkait dengan bapak nih. Siapa di sini yang merokok, Pak? Merokok? Oh, minyak. Saya nonton mereka aku kutu alamatun anam, mereka dia berarti iya. Ini pertanyaan dari ibu-ibu. Ustaz, bukankah merokok di siang hari bulan Ramadan itu membatalkan puasa? Tapi suatu ketika suami saya membaca artikel di internet, Google nih. Akhirnya suami saya membantah, loh, bukankah rokok itu hakikatnya adalah asap dan itu zat udara, kan sama saja dengan oksigen. Berarti kalau bisa menghirup asap rokok itu batal puasanya, menghirup oksigen batal juga dong. Atau kalau oksigen tidak batal, berarti asap rokok tidak batal juga. Nah, bagaimana meluruskannya, Ustaz? Neka bapak-bapak banyak modus lagi, masya Allah. Jumhurul ulama jamahir, mayoritasnya sepakat apapun mazhabnya, rokok membatalkan puasa. Kenapa dikatakan jamahir dalam kitab-kitab fikih? Karena benar-benar mayoritas. Memang ada, tapi itu gorib itu asing sekali, kayak nyeleneh gitu, kayak aneh gitu. Nah, jumhur jamahir berpendapat bahwa merokok membatalkan puasa. Lah, ini ada modus baru gitu. Coba kita pikir nih sih. Dia ngajak pikir nih kayaknya ya Bapak. Rokok itu kan asap. Rokok dimakan, dikunyah apa dihirup? Dihirup kan asap. Oksigen ini kan juga sama, udara. Kalau rokok haram atau membatalkan puasa, oksigen juga dong. Itu maksud dia. Asapnya penter juga dong, karena kan asap penter lebih karbon dioksida daripada rokok. Boleh deh kawan, ini asap penter deh kamu langsung beli yang sebaliknya, kalau oksigen tidak batal, berarti rokok nggak batal juga. Ini menarik nih ya. Sebelum masuk bulan Ramadan ini di majelis saya, namanya majelis gaul, ini kan anak muda, bagi itu belum anak-anak muda. Kita ngadakan acara yang namanya seminar fikih di Geraha Bina Insani situ. Waktu itu yang hadir Habib Abdullah bin Alwi Al-Hamid dan juga Profesor Aris Setianto dari ICMI, Ikatan Pendidikan Muslim Indonesia. Pertanyaannya persis ada kayak gini, ada pertanyaan kayak gini. Makanya saya tadi tertarik untuk jawab ini dulu, untuk sharing-sharing ilmu. Jawabannya secara fikih jamahir, sangat mayoritas sepakat ini batal. Terus gimana jawab yang tadi itu masalah asap, masalah udara? Benar bahwa rokok itu mengeluarkan asap, ginapan Gi. Tapi yang bikin haram, bikin batal puasanya bukan asap rokoknya, tapi menghirup zat tembakau rokoknya. Karena menghirup zat tembakau rokok itu mengandung atar, jejak-jejak, warna, cairan, harum, aroma, dan sebagainya dari tar, nikotin. Apa itu tembakau kan juga ada semprot-semprotannya itu, kayak parfum-parfumnya gitu. Apalagi zaman sekarang ada rasa soda, rasa cola, rasa kebuli, rasa apa. Apalagi zaman sekarang lagi pakai elektrik. Apa namanya? Pape. Seingat saya pape itu dulu merek obat nyamuk. Semakin tapi orang-orang. Ya pape itu zaman saya dulu merek obat nyamuk. Sekarang jadi dihisap orang-orang. Vape ya, pape. Sebenarnya
itu tidak netral. Beda dengan oksigen dan karbon dioksida, dia tidak netral. Mau bukti? Silakan buktikan, ambil tisu putih atau kapas, jenengan ngerokok atau nge-vape malam hari tadi ya, sebulkan ke kapas atau tisu itu. Ada bekasnya, lama-lama ada bekasnya warna coklat, ginapan gini. Ketika dicium, ada bekasnya harum-harum, ya tergantung rasa. Kalau vape-nya rasa durian ya bau durian, kalau rasa soda ya rasa soda dan sebagainya. Artinya apa? Tidak benar-benar netral sebagaimana udara, oksigen, karbon dioksida, hidrogen, tidak. Tapi dia mengandung zat yang berat yang ada di balik zat rokok itu. Jadi kita yang nggak ngerokok tapi kita menghirup asap rokok dari saudara, dari teman, kita nggak batal. Tapi yang menghirupnya batal karena ada asar, ada jejak-jejak cairan, warna dan sebagainya dari aktivitas merokok tersebut. Jadi gitu ya, secara wakil, secara realitas ada perbedaan antara oksigen dengan asap rokok. Tapi perokok semakin, perokok semakin daripada tidak makan, daripada tidak merokok lebih baik tidak makan. Kalau harga beras naik, bapak-bapak demo. Harga beras naik gini-gini. Tapi kalau harga rokok naik, bapak-bapak cakam. Harus lebih banyak lembur nih cakam. Rokok naik semakin. Pasti balik mas. Demi Ji Samsu. Inilah dia nggak boleh sebut merek ya, sorry nggak boleh sebut merek ya. Terima kasih Ustaz. Insya Allah kalau beras naik, yang bingung ibu-ibu Ustaz. Oh ibu-ibu ya. Kita lanjutkan dialog. Kami persilakan ibu-ibu penanya pertama dulu. Mengingat waktunya kita menyesuaikan. Kami persilakan. Ada ibu-ibunya ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanya Ustaz di sini berkaitan dengan puasa. Seumpama ada seorang muslim, dia Islamnya Islam KTP. Tapi maksudnya di Islam KTP di sini dia tidak menjalankan apapun syariat Islam yang diwajibkan seperti puasa, terus sholat. Nah, setelah suatu ketika dia mendapatkan hidayah pada seumpama usia 50 tahun, dia mendapat hidayah dan ingin menjalankan syariat sesuai ajarannya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengkodok puasa yang ditinggalkan selama 50 tahun itu? Sedangkan dia untuk membayarnya dia tidak mampu. Untuk mencari makan pun dia sulit. Nah, pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, seumpama dia mengkodok puasa sesuai 50 tahun itu, apakah dimulai dengan dia baru lahir atau sejak dia balik? Pertanyaan ketiga, agaknya Boneka diskon borongan nih kali ini. pertanyaan ketiga, untuk sholatnya seperti apa? Sama seperti tadi, sholat itu dimulai dari dia. Silakan tadi KTP katanya. Terus lanjutkan. Sholatnya itu dipotong bagaimana caranya? Apakah dipotong satu-satu sejak dia? Sholat ya, dalam konteks sholat. Ya. Tadi kan puasa, sekarang sholat. Segala ibadahnya mungkin Baterainya habis misalnya. Oh baterainya habis. Ya. Sudah. Dapat dipahami insyaallah. Ya sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Jadi ada seorang hamba Allah, makhluk Allah ini, ciptaan Allah, bukan ciptaan spesies yang lain-lain, bukan ini. Ada hamba Allah, ciptaan Allah, makhluknya Allah. Apa tadi Islam KTP? KTP-nya Islam, tapi amaliyahnya bro. Kenapa bejo bro? Tak level loh, belum bejo. Sampai suatu ketika di usia tertentu, 50 tahun misalkan, beliau bertobat dan menyadar, ternyata wajib ini. Puasa wajib, sholat wajib, dan kewajiban-kewajiban syariat yang lainnya. Nah, bagaimana cara mengkodoknya?
Dihitung mulai dari lahir apa mulai balik? Terus gimana kalau dia kan puasa? Sekarang kalau sholat gimana? Baik, yang pertama, innahu kana tawwaba bimana sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Itu diantaranya adalah bahkan orang yang sepanjang hidupnya itu membunuh, dia tidak punya pengetahuan lain kecuali kejahatan yang namanya membunuh. Saya ingin tanya, itu sadis seperti itu? Dan bahkan dia menuntaskan pembunuhannya dari 99 menjadi 100. Tapi kemudian dia taubat dengan sebenar-benarnya taubat, semurni-murninya taubat, dan belum sampai ke tempat dia taubat, dia meninggal di tengah jalan. Allah masih menyuruh malaikat untuk mengukur lebih dekat mana dari tempat asalnya atau ke tempat dia menuju taubat. Lebih dekat mana? Ternyata lebih dekat ke tempat menuju taubat hanya sejengkal. Dakhalal jannah. Allah memasukkan hamba tersebut ke dalam surga. Nah, ini membuat kita punya roja, membuat kita punya harapan. Sebesar-besarnya dosa, Allah Maha Penerima taubat. Ini yang pertama. Ini secara i'tiqadiyah, secara keyakinan dulu, Allah pasti menerima taubat. Asal taubatnya sungguh-sungguh dan murni. Yang kedua, tetap secara fikih, jangan pas taubat terus kemudian hilang-hilang aja. Bener, harus ada qadha, harus ada ikhtiar qadha, itu bener. Jangan pas, oh gue dapat tobat, terus ikhwan gimana? Ya udahlah, lupakan aja gitu. Gak bisa gitu. Secara fikih ini tetap harus dipertahankan, harus dihitung nih. Terus gimana cara ngitungnya? Nah ini dia nih, saya dapat jawaban dari Al-Habib Nabil bin Mu'ad Al-Musawwar. Beliau menjelaskan ketika ngaji kitab Sarah Minhajus Sawi, bahwasannya bagi orang yang telah terlalu lama, ya kalau cuma sehari 2 hari kan diingat gampang ya Pak. Oh saya 2 hari yang lalu sholat zuhur kalau main atau kelempes, bisa sehari 2 hari bisa. Tapi mau 50 tahun udah remah. Satu, sementara kodok itu nanti di nomor 2, nomor 1 begitu detik Anda tobat, detik itu juga Anda segera sholat. Jangan sampai pikiran-pikiran terkait kodok membuat Anda merasa berat, dan beratnya itu sampai-sampai yang hari ini malah nggak sholat. Itu bukan tobat yang sebenarnya. Begitu detik kita kesan berhidayah, dapat hidayah, detik itu kita sadar, detik itu fokus pada sholat di hari itu, di detik itu. Itu dulu, itu opsi yang pertama. Itu prioritas yang pertama. Sambil kemudian kodok-kodok yang di masa sebelumnya lihas bil istito'anil insan, tergantung dari upaya optimal semampu yang dia mampu jangkau. Wis katakanlah yang lalu biarlah berlalu, itu dosa besar, dia menyadarinya. Maka jangan kaget, kadang nih orang-orang kita tuh ya, ada sholat duhur 4 rakaat, habis itu sebelum sholat ba'diyah dia sholat duhur lagi 4 rakaat. Jangan suudzon, boleh jadi orang tersebut sedang mengkodok sholatnya yang lalu tanpa dihitung matematika, tapi sesuai dengan kesanggupan, kekuatan dia. Duh, saya mampunya. Itu supaya dia itu nampar, supaya dia itu kesadar gitu. Ya Allah, cek gede ini dosa raja dulu dengan dosa dulu dengan ini. Besar sekali dosa saya. Sehingga apa? Duhur 2 kali, asar dia 2 kali. Semampu yang dia mampu ingat. Sekuat-kuatnya dia mampu berusaha. Gak usah lagi dihitung matematika. Kenapa? Udah di luar nurul ya. Gak masuk fikri udah. Ini udah di luar nalar manusia untuk menghitungnya. Gitu. Nah, sejak kapan kalau mau dihitung secara ini? Sejak balik. Karena taklif hukum syariat, dia menjadi mukallaf, orang yang nak taklif, yakni sejak balik, bukan sejak lahir. Karena bayi meskipun ngompol di masjid dia tidak berdosa. Tapi kalau bapak ngompol di masjid suruh bersihin ininya. Tapi kalau bayi, ya bayi paling orang tuanya yang sudah menjawab nanti. Bayi nggak kena taklif hukum, tapi sejak usia balik kena. Gitu. Ya tinggal dihitung aja. Tapi jangan sampai gini loh. Maksud dari Habib Nabil ketika menjelaskan ini tuh, biar kita itu nggak kebebanan, nggak terbebani. Cik banyaknya enggak. Jadikan itu bahan introspeksi. Kok cik banyaknya dosa saya. Ya udah, saya berusaha semampu saya, sebisa saya, seistiqomah saya. Banyak tuh Pak, ahli ini saya kadang sering nemui di masjid-masjid pinggir jalan gitu ya. Ketika kita safar, ada orang yang habis duhur lagi. Ketika safar dia optimalkan itu. Safar kan bisa dapat rukhsah di kosor kan?
Jadi 2 rakaat zuhur utama, lah itu asar, lah itu dia jamak qasar lagi, untuk nambali mengkodok yang dulu-dulu. Gak harus hitung matematis, hitung yang terdekat dan hitung semampu yang akal kita mampu menjangkaunya. Dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam. Berlaku juga untuk sholat, berlaku juga untuk puasa, sama. Gitu, saya kembalikan. Terima kasih. Insya Allah terjawab ya. Hadirin jamaah dialog. Insya Allah waktu kita tinggal 7 menit. Iya, gitu ya. 5 menit, 4 menit malah. 4 menit ya. Jadi insya Allah kita akhiri dialog ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Kita akhiri dengan doa kepada Kiai Zam Haji. Kami persilakan. Kami persilakan adik remaja masjid beserta yang lain untuk membantu melancarkan untuk persiapan buka bersama. Dari saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.